Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang kedua, di episode ke-6. Di episode sebelumnya, Kang Dagol masih sedang menceritakan keadaan yang 3 orang yang sedang meronda. Kemudian katanya mencium wewangian. Tapi Pak Lebe justru malah meminta kepada rekan-rekannya untuk berkeliling ngaronda di kampung karena mencurigai sesuatu katanya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mangga kasadayana cara ketan. Ada saja ini Pak Lebe mah lagi takut begini malah disuruh keliling untuk meronda kampung, kan saya jadi takut. Kang Obon mah kan dikatakan kita tugas di sini itu untuk meronda, bukan duduk saja di gardu. Makan sudah, nyane tadi singkong bawa Kang Obon. Ngopi sudah, tadi bawanya si Acung. Sekarang tugas kita untuk ngeronda. Ayo kita ngeronda. Pan lagi takut. Tidak ada alasan. Justru dalam keadaan seperti ini, saya justru khawatir ada orang yang nyeliwuri. Tahu nyeliwuri maksudnya? Itu ya, nyeliwuri teh yang suka ngigel, yang itu yang kalau perempuan ada di acara-acara pakai musik. Itu mah nari, Acung. Nari itu mah. Oh nari, kirain teh. Kalau nari itu yang suka buat kita nyimpen itu pakaian baju gitu ya. Dia itu di kayu yang terbuat dari kayu itu. Aduh. Itu mah lomari itu mah lemari. Kirain teh lemari itu yang suka untuk menyimpan piring atau gelas. Itu mah rak, saya juga tahu. Rak piring. Bisa rak juga. Mungkin itu mah tekas. Ya, tekas juga bisa ya. Lemari rak juga bisa. Sudah, ayo kita ngobrolnya tuh sambil berjalan, kita sambil ngidar. Ya udah tuh. Kalau 3 orang mah meureun tidak sion-sion teuing, tapi ini memang wanginya sangat tajam. Wangi apa, Mang Obon? Udah jangan disebutin, nanti nambah saya jadi makin takut ini. Ya gimana tuh? Ayo kita nyender lagi. Kita ke rumah apa itu dulu tuh, Patua Kampung aja dulu. Memangnya mau apa ke rumah Patua Kampung? Ya sudah, ayo ikut saja sama Haki lah. Ayo Cung, kita mau ikut saja lah. Ya daripada di sini saya takut juga. Ayolah. Kita tunda dulu sebentar saja cerita Pak Lebe, Kang Obon, dan juga si Acung masih di kampung Lembur Handap. Diceritakan di suatu tempat, di tempat yang lainnya. Masih di Lembur Handap, terlihatlah suasana malam begitu gelap. Bintang seolah-olah tidak bersinar di malam itu. Namun sepertinya tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Hanya saja awan menyelimuti langit sehingga bintang tidak terlihat bersinar di waktu itu. Diceritakan di sebuah rumah yang tidak jauh dari rumahnya Kang Obon. Bapak, bangun Bapak. Ada apa ini teh? Aduh, malam-malam begini bangun yang tidur. Ini baru saja mau ngelenyap tidur. Terlelap tidur. Sudah dibangunin. Ada apa? Aduh, saya mah mulas Abah. Pengen ke air.
pengen ke air mah pengen ke air we, udah situ tunggu ke air aja. Antar, takut. Wah, takut gimana ini teh? Iya, takut. Takut kan ini malam. Ada-ada aja. Ih, apaanan? Ibu teh lagi ini kan. Lagi mengandung, kalau kata orang tua dulu mah. Tidak boleh sendiri. Biasanya juga tidak takut. Bukan begitu, Bapak. Pan harus diantar. Ayo aduh. Aku bapak teh lagi ngantuk. Ih, Tara melupakan lagi maunya. Kalau lagi mau mah malam-malam teh kokore. Bapak mau. Ya jangan bicara seperti itulah. Ayolah mau ke air mah ke air aja ayo diantar. Ya, tuan terayu. Rupanya seorang ibu ataupun seorang istri pengen lagi ke air. Maklum di kampung, di waktu itu kamar mandi terletak di luar rumah. Sudah kebiasaan di waktu itu memang seperti itu adanya. Dikisahkan kamar mandi berada di belakang. Bahkan konon katanya dapur pun dulu itu dipisah dari rumah ya. Rumah itu hanya untuk yang disebut rumah itu hanya untuk tidur ataupun ngaso kamar, ataupun ada tempat ruang tengah untuk berkumpul. Sedangkan dapur terpisah karena memang takut kebakaran gitu. Kemudian kamar mandi pun terpisah. Nah, konon katanya ini memang kebudayaannya seperti itu. Begitupun di waktu itu. Terdengar sang suami berkata, tuh, ayo cepat kalau mau ke air mah. Bapak mah tunggu di sini aja ya, di tepas dapur ini. Kamu di sana itu. Antar atuh jongkok di situ. Di dekat WC sambil pegang obornya. Gelap juga. Abah mariut ieu teh. Tadi mau terlelap pisan. Lagi mau terlelap pisan, pokoknya mah mau tidur. Jadi riut ini pusing, takutnya jatuh. Ini mau obor mah tidak licin ini jalannya juga. Kunurus tunyungnya. Pika sebelen, piamakeun, mau diantar juga ke air sampai gak mau. Ini pan sudah diantar. Obornya simpan tuh di talang awi. Bapak tunggu di sini di kolodong nih di sini di tempat duduk di bangku. Ya sudah tuh kalau gitu mah. Kamar mandi yang walaupun terpisah namun tidak jauh dari bangku di belakang rumah dianggap cukup dekat oleh sang suami untuk mengantar sang istri. Bahkan sinar obor pun yang disimpan kemudian oleh sang istri di sebuah tiang disimpan untuk menerangi orang yang sedang di air, dan juga sampai cahayanya di bangku tempat sang suami duduk menunggu sang istri yang sedang pergi ke jamban ataupun kamar mandi. Entah mengapa, atau mungkin karena memang dia sangat mengantuk, dia terduduk sambil merebahkan punggungnya di atas di pinggir bilik dapur. Nyarande ataupun bersandar ya. Agak lama dirasakan sang suami istrinya berada di WC ataupun kamar mandi tersebut. Karena kesal, dia pun menyulutkan udud bako ya. Sejenis rokok lah. Menyulut sebuah rokok, kemudian diisapnya perlahan-lahan sampai habis sebatang rokok itu. Dia rasa si istri masih berada di kamar mandi tadi. Dalam hati sang suami berkata, ada-ada aja ini si koneng teh, si nyai teh, si ibu nanti lama-lama teuing kacai teh. Tadi udah menundutan sebentar,
Ini ditambah sudah habis waktu, habis rokok 1 batang, ini masih belum keluar juga. Tapi tidak kelihatan itu suaranya, seperti sedang memainkan air. Ada yang lagi sedang cebok, mungkin sedang bebersih, sedang membersihkan. Urut eta merenat bekas buang air besar. Namun beberapa saat ditunggu, suara orang yang sedang membasuh sesuatu tersebut pun masih terdengar dan terus berlangsung agak lama. Terdengar pula seperti suara piring yang sedang dicuci. Kenapa dia cuci piring? Si suami terus berkata dalam hatinya, bahkan sambil berbisik. Kan tadi katanya mau buang air besar saja, kenapa maka sambil mau cuci piring segala rupa? Oh iya ya, tadi piring saya masih di situ, bekas tadi tadi makan, tapi piring teh cuma 2. Kenapa lama seperti ini kegerohnya cuci piringnya? Sang suami masih terus bergumam dan berpikir. Kemudian dia berkata agak keras, Neneng, lagi apa ini teh? Katanya mau buang air saja, kenapa ini lama sekali? Sudah itu mah piringnya, jangan dicuci di situ, nanti aja sama Akang. Akang juga pengen ke air ini. Neneng. Dari kamar mandi tetap suara gemericik air seperti sedang dimainkan atau membasuh sesuatu. Bahkan masih terdengar juga suara piring beradu, seperti banyak sekali seseorang mencuci piring di kamar mandi tersebut. Neneng, sudah, ayo. Kalau sudah dari WC-nya, sudah beres mah udah aja. Jangan cuci piring. Oh, emang cuci piringnya banyak sugan? Banyak bukan? Itu malah masuk kali. Coba bilang atuh. Ngomong Neneng, nyuguruan teh. Dipanggil-panggil teh nyamut, Neneng. Kata sang suami agak lebih keras dari tadi memanggil-manggil istrinya di kamar mandi tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki, dan kemudian disusul suara pintu terbuka beserta cahaya lentera yang menerobos keluar dari dalam, menerangi di belakang rumah tersebut sehingga menerpa sang suami. Seketika itu sang suami melongok, menengokkan wajahnya melihat ada siapa yang datang. Rupanya sang istri terlihat dari pintu rumah, dan kemudian sang istri berkata kepada suaminya, Akang teh manggil-manggil siapa? Neneng masuk dari dalam dari tadi juga sudah beres. Akang teh ngobrol sama siapa? Oh, seketika itu sang suami merasa kaget. Neneng, Ari eta Neneng? Iya Kang, ada apa? Kak Adi yang di WC itu siapa? Emangnya ada siapa? Itu seperti ada yang cuci piring. Jangan-jangan Akang itu ada. Dalam keadaan panik seperti itu, dari dalam WC terdengar air makin keras dimainkan, bahkan suara piring pun terdengar lebih keras daripada yang tadi, dan terdengar mendengar suara tertawa di dalam WC. Bahkan ketika itu terlihat sosok putih keluar dengan rambut yang panjang keluar dari WC. Sang suami langsung terbelalak, mulutnya menganga, matanya melotot, dan tubuhnya terasa sangat gemetar dan merinding. Tanpa pasini deui, tanpa pikir panjang, kemudian dia langsung loncat pergi ke dalam rumah. Neneng, Kunti. Si istri yang semenjak tadi curiga suami
Kakeknya memanggil-manggil dirinya, sedangkan dirinya sudah berada di dalam. Kemudian tadi saat memanggil sang suami, seketika itu dia sudah curiga ada sesuatu di dalam kamar mandi. Maka ketika sang suami loncat memburu pintu untuk masuk, segeralah dia pun masuk ke dalam dengan menutupkan pintunya. "Nyuring!" kata sang istri. Sang suami yang akan masuk pun langsung leduk dari luar. Rupanya dia terbentur dengan pintu yang seketika dia akan masuk langsung ditutup oleh sang istri. Kemudian sang suami pun segera menggedor-gedor pintunya. "Neneng, neneng, ayah akan masih di luar, neneng. Cepat buka pintunya. Curik." Tanpa pikir panjang, dengan kaget, panik, dan takut, kemudian sang suami mundur ke belakang. Segeralah dia menerjang, menendang pintu tersebut sampai terbuka. Bray, pintu terbuka. Si istri untung saja tidak terdengar karena si kasih istri terdengar pantoa, tidak terkena pintu yang dibuka dengan paksa karena dia memang sudah agak jauh, hampir saja masuk ke dalam kamar. Melihat sang suami, segera dia berkata, "Cepat buka, cepat tutup, cepat tutup lagi pintunya, takut hantunya, nyurinya masuk." Yo. Dengan kaget dan takut, sang suami segera menghampiri pintu dan dengan tergesa-gesa dia menutupkan pintu yang sudah sudah rusak, tidak lagi engselnya sudah rusak lah gitu. Ditutupkan saja ala kadarnya. Masih kena terbuka. Cepat itu ganjal sama nurumpang sama halu itu. Iya. Kemudian sang suami mengambil alu ya, sejenis kayu ya yang untuk menumbuk. Disimpannya alu tersebut untuk menahan pintu agar tidak terbuka lagi. Kemudian kedua orang suami dan istri itu pun langsung masuk ke dalam kamar, segera mengambil selimut dan menutup garing kemana menyelimuti sekujur tubuhnya sehingga ada cahaya sedikit pun langsung mereka tutupi. Untung dari kejauhan, dari arah di mana WC tadi atau kamar mandi tadi, terdengar suara lirih seperti orang menangis. Tang-taingan. Suara tangisan lirih di arah kamar mandi itu pun terdengar, walaupun pelan tapi jelas. Kedua suami istri ini mendengarnya, apalagi dalam keadaan takut seperti itu. Pada itu terdengar pula seperti suara domba dari kandangnya, seperti ada seseorang yang mendatanginya. Karena memang sang suami memelihara domba entah berapa ekor. Di ceritanya tidak dijelaskan ya. Namun di kandang domba terdengar ribut-ribut, seperti ada orang yang masuk ke dalam kandang domba tersebut, atau ada seseorang yang sedang mengeluarkan domba-domba. Dalam keadaan takut dan panik itu, sang suami masih berselimut bersama istrinya, seolah-olah saling berpelukan di dalam selimut itu. Akang eta kunaon domba make kenapa bersuara seperti itu? Mungkin ada hantu mungkin lagi mau melihat domba kita. Ya udah tuh, kita mah di sini aja, takut, jangan keluar, Akang. Akang juga gak mau keluar, akang juga takut ini. Suara
ribut-ribut di dalam kandang domba pun perlahan-lahan mulai tidak terdengar. Selanjutnya terdengar langkah kaki yang seperti disengaja dikeraskan di belakang rumah. Terdengar suara langkah kaki yang seperti dihentak-hentakan di belakang rumah, terdengar jelas oleh kedua suami dan istri, sepasang suami istri tersebut. Diiringi pula suara rintihan tangisan yang pelan namun jelas. Mendengar suara-suara seperti itu, laki rabi itu pun makin erat saling berpelukan. Bahkan sang suami kemudian berkata meracau, syaitan, 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 setan pergi, setan pergi. Akang nih bicara apa? Syaitan, syaitan. Maksudnya a'udzubillahi minasyaiton gitu? Iya, itu syaitan, syaitan. Yang benar atuh kalau bacaan teh, kalau mau berjambi-jambi, kalau mau baca ayat Al-Quran, ayat Allah, berdoa yang benar. Syaitan, syaitan. Dasar panik, niat hati berdoa, membacakan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Justru sang suami malah berkata yang bukan-bukan. Iya, katakan mau akang teh mau berkata apa? Iya, itu tadi mau bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya tuh bilang yang benar. Syaitan, syaitan. Yang benar atau akang teh. Jangan dewa kamu sekarang. Ini itu ada hantu. Ya sudah tuh, yang tenang bacanya doanya. Jin, setan, pergi sana. Di sini tidak ada orang. Setuju siapa teh? Kenapa tidak disebut tidak ada orang? Kan dikata teh orang. Ini mah bukan orang. Ini mah anak monyet. Syaitan, syaitan. Perlahan suara langkah tadi pun seolah-olah menjauh, dan suara lirih yang menangis pun sepertinya sepi, tidak terdengar lagi. Beberapa saat kemudian dirasa suasana tidak lagi semenakutkan seperti sebelumnya. Baru kemudian sang suami bisa berkata-kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Gitu apa Akang? Dari tadi atau bicara doa yang benar teh. Udah po, kamu ngomong saja. Kamu juga berdoa ayo. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungi kami. Beberapa waktu berlalu. Kemudian sekitar 15 menit kemudian, dari rumah yang lain terdengar seseorang memanggil, sepertinya memanggil sang suami. Kang Unang, ada apa? Sudah bangun atau masih tidur, Kang Unang? Akang, itu seperti ada yang manggil-manggil. Iya, aku juga tahu, tapi diam saja. Katanya kalau banyak yang seram-seram, kedengaran yang seram-seram seperti ini, kalau ada yang manggil, diam saja dulu. Takutnya ada deriba, ada yang mau yang mau mengambil kita. Tapi itu sepertinya suara Kang Dudung itu mah. Biasa saja kan kalau setan mah bisa bersuara seperti Mang Dudung. Takut Akang mah nanti kalau Akang dibawa oleh jurik, siapa yang menjaga kamu? Akang mah bola menjaga saya sama-sama takutin juga. Kan sama-sama takut, tapi kamu diam aja, dengar dulu. Beberapa saat kemudian suara tadi pun terdengar lagi. Kang Unang, ada apa ribut-ribut? Kang Unang, coba intip dari pintu atau dari jendela, Kang. Takutnya benar Kang Udung itu manggil-manggil. Jelas akan mah takut itu bukan Kang Udung tapi jurik. Tapi kalau menurut orang tua mah, kalau mengaku bukan Kang Unang kemudian memanggil dia, kita balikan saja gitu. Gimana maksudnya? Iya,
ini mah bukan Kang Unang gitu, katakan. Kemudian tanya, itu Kang Udung bukan? Oh, iya juga ya. Oh, bener. Akang juga pernah mendengar seperti itu mah. Ya udah, Akang meriksakan lah. Ada asal Akang meriksa apakah itu memang Kang Udung atau bukan Kang Udung. Kamu mah. Karena memang suasananya lebih tenang, sehingga sang suami ingat karena Purwa Daksina. Purwa Daksi teh ingat, mulai sadar, mulai teteg, mulai nonya, mulai berani, keberaniannya mulai tumbuh lagi karena sang istri terus menyemangati dirinya. Ya biar diperiksa aja sama Akang ya. Ini mah bukan Kang Unang. Ini mah Kang Unang, bukan Kang Unang. Itu Kang Udung bukan? Ya, ini Kang Udung. Itu bukan Kang Unang. Lalu siapa? Ini mah suaminya si Neneng. Oh, suaminya si Neneng. Emangnya Kang Unangnya di mana? Kang Unangnya lagi kelingkup di kamarnya. Kamarnya yang mana? Kamarnya yang di rumah ini. Oh, itu mah Kang Unang berarti ya. Bukan, ini mah bukan Kang Unang pokoknya. Itu Kang Dudung bukan. Iya, ini mah Kang Udung. Tadi kita dua Kang Udung. Kang Unang teh kenapa ini teh? Kalau memang itu Kang Udung, sini masuk. Karena dirasa oleh Kang Unang, sang suami itu adalah memang tetangga paling dekat di rumahnya, walaupun jaraknya agak jauh sekitar 5 meter. Kemudian Kang Unang pun melihat dari balik jendela. Terlihat dari arah rumah Kang Udung, seseorang sedang memegang obor dan juga memegang golok, sepertinya sedang waspada, takut-takut ada hal yang tidak diinginkan. Melihat tetangganya sudah keluar dan jelas itu memang tetangganya, kemudian keberanian Mang Unang pun makin tumbuh. Segeralah dia pun mengambil sebilah golok dan kemudian menyalakan obor yang selanjutnya keluar dari dalam rumahnya. Eta geuning ada Kang Unang teh. Kenapa tadi bilang nggak ada? Tadi itu saya ada yang ruas. Seseorang yang bernama Mang Dudung, tetangga Kang Unang teh, langsung bertanya kepada Kang Unang setelah Kang Unang berada di luar rumah. Sedangkan Kang Udung itu sudah berada di halaman rumahnya Kang Unang. Kada ruas ada apa sebenarnya? Ini tadi panggil sampai harus berteriak-teriak beberapa kali Kang Dudung teh. Tadi itu saya mendengar ada sesuatu di belakang. Apakah Kang Udung mendengar? Saya mah gak dengar apa-apa. Ada yang saya dengar mah itu ada suara seperti domba yang sedang dikeluarkan. Tadi mah ada yang suara menangis. Menangis apa ini teh Kang Unang teh? Iya, ada yang ketawa, ada yang menangis. Ada apa tuh? Ayo kita periksa itu. Kandang dombanya Kang Unang bisa ada bangsat, bisa ada pencuri. Mendengar kata-kata tetangganya tersebut, Kang Unang mulailah sadar. Kemudian segeralah dia menjawab perkataan tetangganya itu. Ya benar juga ya. Tunggu ada pencuri. Tadi seperti ada yang mengeluarkan domba. Kenapa tuh tidak apik ini teh? Tidak hati-hati? Mungkin saja itu pencuri yang bersuara atau nyingsianan Kang Unang. Dia kemudian mencuri weh. Ya juga ya. Udah tuh ayo kita periksa. Tidak beberapa lama kemudian, langsunglah dengan tidak banyak berpikir dan banyak bicara, kedua laki-laki tersebut memeriksa ke belakang rumah Kang Unang di mana tempat kandang dombanya berada. Kemudian setelah sampai di kandang domba tersebut, terlihat ada 2 kamar kandang domba, 2 ruangan kandang domba. Satu domba bikang, domba betina yang sedang beranak 3, dan satu kandang lagi domba jalu ataupun domba jantan. Di kandang domba jantan tersebut kemudian Kang Unang berkata, Aduh, mana ini si jago saya ini?
kemana ini? Apakah lepas? Apakah ada yang melepaskan? Kata saya juga harus hati-hati. Takutnya ada pencuri yang sedang menakut-nakuti Kang Unang. Ayo kita cari. Jangan-jangan bener ini ada pencuri. Aduh, Kang Unang teh. Kenapa lu tadi? Apakah nggak dengar ribut-ribut seperti ada yang mengeluarkan domba tadi, seperti suara domba ke sebelah kulon, ke sebelah sana? Oh iya, saya juga dengar. Tapi saya teh tadi mah sedang takut tadi mah. Wah udah, ayo kita cari aja. Oke, sabar dulu. Kita sambil bawa kentongan. Kita kita takol kentongannya. Kita pukul supaya memberitahu yang lain kalau ada sesuatu ini. Pencurian lah, ayo kita ambil kentongannya. Menyadari dia sedang tertimpa suatu musibah karena domba. Salah satu dombanya ada yang mengambil atau tidak ada di kandangnya. Segera Kang Unang kembali ke dalam rumahnya. Neneng, domba ada yang mencuri. Cepat bangun Neneng, mana kentongan teh? Abah mah, Akang mah itu di tempat biasa, di TKS itu di tempat biasa, dekat Buleng. Kamu mah riuh, ini mah bukan dekat Buleng, ini mah dekat Wuyung, tempat beras. Mana ya ini nih. Setelah ditemukannya kentongan tersebut, segeralah Kang Unang ini memukul kentongan. Kemudian sambil memukul kentongan tersebut, dia pun berteriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong, tolong. Domba saya ada yang mencuri, tolong." Kemudian terlihat Kang Dudung, tetangganya Kang Unang itu, mendekati Kang Unang. Udah, jangan itu aja, jangan ditakut saja, jangan teriak-teriak di sini. Saya dengar tadi suara itunya di ke arah kulon itu, ke arah sebelah barat. Ayo kita cari. Ayo. Kemudian dari kejauhan terlihat ada obor lain yang sepertinya dengan agak tergesa-gesa menuju ke arah mereka. Rupanya itu adalah rombongannya Pak Lebe, Kang Obon, dan si Acung Tea. Setelah keduanya merasa tidak lagi heran ataupun curiga, sebab ketiga orang itu sepertinya masih warga kampung sana. Bahkan ketika Pak Lebe itu berkata, ini Kang Dudung. Kata Kang Idong bertanya, Nyo, ini, itu, aduh, kambing saya, domba saya, nggak ada di kantongnya. Ada apa tuh Kang Unang? Kemudian dengan singkat saja Kang Unang itu menjelaskan bahwa dombanya tidak ada di kandangnya. Wah, ini mah pasti ada pencurian, kata Pak Lebe berkata. Kemana arahnya kira-kira? Kalau menurut saya mah tadi ke arah sebelah barat. Ayo kita cari ke sebelah sana. Arah suaranya tadi terdengar suara dombanya embe-embean di sebelah sana. Kalau begitu ayo kita ke sana. Kang Dudung, diantar sama Kang Obon itu ke gardu. Itu takol itu, pukul itu kantongan. Kasih tahu yang lainnya ada pencurian gitu. Oh iya, kalau begitu mah saya pergi ke sana dulu atuh. Ayo Kang Odong, Kang Obon, ayo. Ayo. Acung, Unang, ayo kita ke sebelah barat. Saya takut, Pak, lu. Jangan takut. Ayo, sama ada apa ini? Ini juga ada obor. Ini ada Kang Udang. Yo, tuh bantu. Ayo. Ini Acung. Ikut ke ronda. Ya Kang. Ayo ikut. Kemudian rombongan Pak Lebe yang kini bersama Kang Unang dan juga si Acung menuju ke arah barat. Waktunya sudah cukup. Memang kita harus hati-hati. Boleh jadi ya ada pencurian,
dengan bermoduskan menjadi ya seperti hantu seperti itu. Ini juga saya ingatkan ya, kalau di rumah jangan dulu curiga apa-apa, takutnya ada orang jahat untuk mencari kesempatan untuk mencuri ataupun membahayakan kita. Ya hati-hati saja, tapi mudah-mudahan kita terhindari dari tindakan-tindakan yang demikian. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nah, silakan ditunggu saja di episode berikutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Dagol. Wilujeng patepang deui Peramio.